Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan sesuai dengan topik pembahasan kali ini, gue mau bahas kelanjutan dari seri hukum pidana gue, yaitu tentang kausalitas. Sebenarnya kausalitas tuh di bahasa sederhananya, di bahasa simple termsnya itu kausalitas apa sih? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat, dimana karena adanya sebab terjadinya suatu akibat. Ketika lu mencuri, makanya lu bisa kena jerat hukuman. Ketika lu nabrak orang, makanya lu harus bertanggung jawab. Ketika lu mencuri mobil orang, ya makanya lu harus menerima hukuman karena lu udah mencuri. Jadi setiap sebab ada akibat. Ketika sebabnya gue makan kekenyangan, ya akhirnya gue mau muntah. Nah itu kan sebab akibat gitu, hubungan kausalitas gitu loh. Dimana berdasarkan hubungan kausalitas itu ya, kalau tadi kan simple termsnya nih, kalau di dalam bahasa yang lebih deskriptif nih, dia bilang merupakan peristiwa yang selalu memiliki penyebab atas suatu peristiwa lain, membentuk rantai yang bermuara dari masa lalu. Bermuara dari masa lalu, what it means itu adalah ada bermuara, berkaitan gitu, mengalir daripada masa lalu. Kan sebab, pasti sebab itu kan masa lalu dong. Gue makan kebanyakan terus gue muntah, nggak mungkin gue muntah dulu baru habis gue makan. Ya mungkin sih, cuma maksudnya ketika lebih cocok ketika lu makan dulu baru lu muntah. Kalau lu muntah terus habis lu baru makan, kan masa lu habis muntah lu makan gitu, dan tiba-tiba lu muntah, kenapa gitu, nggak tahu sebabnya, apakah sakit. Nah itu kan balik lagi kan, oh karena lu sakit lu muntah gitu. Tetap ada keberlanjutannya, muaranya sebelumnya kemana gitu, hubungan sebab akibat gitu. Nah dia di dalam kausalitasnya ada beberapa delik nih, memerlukan ajaran kausalitas. Jadi untuk mengapply delik yang tadi gue udah bilang di video sebelumnya, delik adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, mengakibatkan timbulnya sanksi gitu kan, timbulnya pelanggaran hukum gitu. Nah perbuatan hukum kayak perbuatan apa sih yang memerlukan kausalitas? Delik material nih contohnya. Delik yang pada perumusannya melarang timbulnya akibat. Delik ini selesai ketika akibat timbul. Jadi contohnya misalnya how can I say it, delik misalnya perzinahan gitu. Nah delik aduan, dia mengadu gitu kan. Nah akibatnya orang melakukan perzinahan ke dia dihukum, misalnya penjara gitu contohnya. Nah delik aduan itu selesai, delik material itu selesai ketika apa? Jadi itu penjara. Kan material itu kan gue udah bilang sebelumnya lebih ke implementasi gitu kan. Oh perzinahan ada di pasal segini, formal. Materialnya apa? Oh gini nih gue korban gini, oke dia di penjara. Delik material tuh selesai sampai di situ, nggak ada keberlanjutannya lagi, udah stop gitu ketika akibatnya udah dijalankan, udah dirasakan gitu. Dan kedua, selain delik material, delik omisi tidak murni atau semu, itu delik yang terjadi dengan dilarangnya suatu larangan yang menimbulkan akibat yang dilakukan dengan pasif gitu kan. Oke, ini menurut gue sih mirip dengan yang kemarin gue udah bilang. Jadi tindakan pasif, misalnya ibu dilarangin suatu larangan gitu kan, dilarang untuk tidak memberi makan, terus tiba-tiba dia nggak memberi makan, terus tiba-tiba meninggal gitu kan, karena dia kan pasif. Dengan dia tidak memberi makan, kalau dia memberi makan dia aktifkan. Dengan tidak dia memberi makan, dia tidak memberi ASI, anaknya meninggal gitu, bayinya meninggal. Nah itu kan tindakan yang dilarang, yang dia tidak lakukan, yang dia tidak lakukan atau dilakukan secara pasif, akhirnya menimbulkan delik itu gitu, pembunuhan contohnya. Itu omisi tidak murni atau semu. Kalau delik yang dikualifisir, yang kemarin gue bilang dikualifisir, itu apa? Ada delik, ada pokok, dan ada tuntutan tambahannya, ada sekundernya gitu. Pokoknya pembunuhan, pokoknya pencurian, sekundernya pembunuhan gitu. Atau misalnya delik pertamanya itu perzinahan, terus habis itu pembunuhan, jadi habis dia berzina dia membunuh si korbannya.
Nah kayak gitu loh, biar dia nggak ketahuan. Nah jadi kan ada primer subsidiar ibaratnya gitu loh, ada satu ada dua gitu. Jadi purely sebenarnya ajaran kausalitas itu tuh dia untuk mencari hubungan sih, kausalitasnya, hubungan sebab dan akibatnya gitu, untuk mencari faktor mana sih yang paling tepat sama dia tuh kaitan peristiwa tersebut menyebabkan misalnya meninggalnya seseorang. Nah penyebabnya apa sih? Nah biasanya itu untuk dipakai di situ. Sebenarnya ini ada beberapa teori ya, ini gue bacain aja. Dia ini kausalitas dibutuhin untuk teori condition, untuk tahu kondisinya, untuk tahu syarat dan faktor penyebab daripada suatu kejadian, segala sesuatu yang masih berkaitan dengan suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu peristiwa menjadi suatu akibatnya. Jadi dia fokus ke kondisinya. Kondisinya dia contohnya ekonominya kekurangan makan, kelaparan, akhirnya dia mencuri. Nah hubungan kausalitas kan dipakai untuk melihat kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya dia self defense, akhirnya dia bunuh, meninggal. Nah itu dia lihat dari si peristiwanya gitu. Nah ini adapun teori kondisi ini itu dinamakan teori ekuivalensi. Ekuivalensi kan ekuivalen, jadi dinamakan bahwa bukan yang paling penting akibat terus, tapi harus dipentingkan juga, ekuivalen juga sama pentingnya juga si penyebab gitu loh. Lo harus tahu bukan ini dia bersalah tapi udah selesai akibatnya, tapi lu juga harus tahu kayak kasus yang Slenderman itu yang kemarin viral itu, ketahuan karena dia juga menjadi korban kan. Itu kan penting juga untuk diketahui, bukan ini anak udah membunuh, bukan itu, tapi apa sih penyebabnya. Karena dia trauma, karena lingkungan dia gimana, karena apa, karena ini, karena itu. Nah itu kan perlu di ekuivalen sama pentingnya untuk tahu kondisi, dan itu kan hubungan sebab akibat. Karena dia trauma, dia mau melampiaskan keamarahan, ketakutan dia kepada anak kecil, kepada korbannya. Nah kayak gitu. Selain teori kondisi, ada juga teori yang individualisasi atau kausa proxima. Nah kalau ini fokus untuk mencari faktor penyebab dan timbulnya akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Nah jadi kalau tadi kan lebih ke kondisi, nah kalau ini lihat sebab akibat gitu. Faktornya dilakukan kayak gini, kenapa sih faktor-faktor dia melakukan kayak gini, akibatnya kayak gimana. Nah dia lebih menganalisis daripada si peristiwa, si kondisi, dan si akibatnya gitu. Kalau itu mengindividualisasi gitu ya. Nah jadi dia tahu gambaran secara konkret, benar-benar terjadinya kayak gimana. Kan lu dapat gambaran yang luas, gambaran yang clear, gambaran yang lengkap tentang sebab dan si akibatnya gitu. Terakhir ini ada teori yang menggeneralisasi. Nah kalau ini dia nggak mempermasalahkan tindakan mana atau kejadian yang memberikan pengaruh paling menentukan, tapi yang dipermasalahkan adalah apakah suatu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu dapat ditemukan atau enggak gitu. Jadi dia kan menggeneralisasi, dia umum aja gitu. Yang dia permasalahin tuh ada nggak sih syarat-syarat yang udah dikandung secara umum yang dilanggar gitu loh. Dia bukan peduli kondisinya kayak gimana, dia nggak peduli akibatnya gimana, dia peduli norma-norma, dia peduli syarat-syarat yang ada di masyarakat tuh dilanggar atau enggak gitu loh. Misalnya yaitu ada bahwa dia lihat dari sisi kondisinya, kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu. Biasanya memunculkan akibat itu secara objektif, memunculkan akibat. Nah jadi dia lihat apakah ada suatu penyebab tertentu yang mengakibatkan akibat tertentu gitu kan. Ada gitu, ada teori adekuat gitu, ditinjau dari segi objektif, perlu ada untuk menjadi suatu akibat. Perihal probabilitas tidaklah berdasarkan apa yang diketahui atau mungkin diketahui. Dan gitu ada teori relevansi juga. Relevansi ya berarti dia melihat relevansinya, dia melihat sebab yang mungkin diterapkan. Yang dipilih adalah hanya sebab-sebab yang relevan aja. Dia lihat yang relevan mana, yang nggak relevan dia nggak lihat gitu.
Jadi itu sih beberapa teorinya yang dia mengeneralisasi. Jadi dia mengeneralisasi, dia pakai beberapa teori, dan ada juga yang teori relevansi untuk melihat relevansinya ke arah mana, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa komen di bawah, cantumin di bawah pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue akan sebisa gue untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video perspektif hukum berikutnya. Bye.